Halo, selamat malam. Dugaan pemerasan oleh Ketua KPK Firly Bahuri naik ke tahap penyidikan meski tanpa penetapan tersangka. Beredar foto pertemuan Ketua KPK dengan Syahrul Yassin Limpo di lapangan bulu tangkis menjadi bahan laporan ke Polda Metro Jaya. Sementara di gedung KPK bergulir kencang, Syahrul Yassin Limpo sudah ditetapkan menjadi tersangka, namun KPK belum juga mengumumkan. Apakah ini ada kaitannya dengan penyidikan kasus dugaan pemerasan oleh Ketua KPK? Tensi KPK dan Polri memanas. Mungkinkah ini menjadi cicak versus buaya jilid selanjutnya? Adu perkara Syahrul Yassin Limpo versus Ketua KPK bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Saya belum mendapatkan informasi secara detail karena masalahnya masih simpang siur. Dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kini memasuki babak baru. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah menaikkan status kasus dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK Firly Bahuri dari tahap penyelidikan menjadi tahap penyidikan. Penyidik Polda Metro Jaya mulai mencari bukti terkait dugaan kasus pemerasan yang dialami Syahrul Yassin Limpo oleh pimpinan KPK, termasuk foto yang beredar terkait pertemuan antara Ketua KPK Firly Bahuri dengan Syahrul Yassin Limpo. Pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023 telah dilaksanakan gelar perkara untuk kepentingan peningkatan status penyelidikan ke tahap penyidikan dalam dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Sebelumnya, Syahrul Yassin Limpo pernah mendatangi Polda Metro Jaya pada Kamis untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan pemerasan itu. Seperti apa laporan itu berkait dengan terjadinya pemerasan dan lain-lain sebagainya. Semua yang saya tahu saya sudah sampaikan. Nah, dalam kesempatan itu tentu kami... Namun, Ketua KPK Firly Bahuri membantah dirinya melakukan pemerasan kepada Syahrul Yassin Limpo. Firly mengklaim tak pernah ada yang menemui dirinya untuk memberikan sejumlah uang. Dan tempat itu adalah tempat terbuka, jadi saya kira tidak akan pernah ada hal-hal orang bertemu dengan saya, atau apalagi kalau seandainya ada isu bahwa menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya bacakan. Nah, itu. Saya pastikan itu tidak ada. Menurut sumber dari cnnindonesia.com, foto pertemuan antara Ketua KPK Firly Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang tengah berbincang di lapangan bulu tangkis di kawasan Jakarta Pusat itu diduga terjadi pada Desember 2022. Indonesia Police Watch atau IPW menyebut ada 3 kali penyerahan uang dari Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Ketua IPW Sugeng Teguh Santosa mengungkap proses pemberian uang dari SYL kepada Firly dilakukan melalui perantara seseorang berinisial I kepada seseorang lainnya yang diduga ajudan Firly. Proses pemberian uang inilah yang diduga merupakan pemerasan Firly kepada SYL yang kini sedang ditangani Polda Metro Jaya.
Dana tersebut diterima oleh saudara yang disebut Irwan. Juga Oktober 2022 melalui Irwan. Kemudian pada Desember 2022 yang menjadi ramai sekarang adanya pertemuan antara SJL dengan Ketua KPK Firly. Berdasarkan informasi ada penyerahan uang sejumlah diduga 1 miliar rupiah kepada yang disebut sebagai ajudan Ketua KPK. Sebelum kasus dugaan pemerasan ini mencuat, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo secara resmi memberikan surat pengunduran diri dari kursi Menteri Pertanian ke Presiden Joko Widodo melalui Menteri Sekretariat Negara Pratikno. Presiden Joko Widodo juga telah menaikkan surat pengunduran diri Syahrul Yassin Limpo dari Menteri Pertanian dan menunjuk Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menjadi PLT Menteri Pertanian. Presiden juga menyatakan dirinya masih mencari informasi mengenai dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK kepada Syahrul Yassin Limpo dalam pengusutan kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Saya belum tahu permasalahannya secara detail. Saya belum mendapatkan informasi secara detail. Ini karena masalahnya masih simpang siur seperti ini, kan saya kalau berkomentar saya nanti ada yang bilang mengintervensi. Jadi saya ini masih mencari informasi-informasi sebetulnya kasus ini seperti apa. Untuk mengkonfirmasi dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK kepada Syahrul Yassin Limpo dalam pengusutan kasus korupsi di Kementerian Pertanian, Sekretariat Negara telah menjadwalkan pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Syahrul Yassin Limpo pada Minggu malam di Istana Negara. Tim Liputan CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Polda Metro Jaya telah menaikkan status perkara dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dari penyelidikan menjadi penyidikan. Begitu pula penyidikan oleh KPK yang diduga menjerat Syahrul Yassin Limpo juga sudah naik penyidikan. Namun kedua lembaga sama-sama belum mengumumkan tersangka bagaimana duduk perkara yang menjerat Syahrul Yassin Limpo dan Ketua KPK Firly Bahuri tersebut dan bagaimana publik memandang kedua lembaga negara yang menangani dua kasus yang berkaitan tersebut, bagaimana kepercayaan publik terhadap lembaga KPK dan juga Polri. Nanti kita akan tunjukkan dari tim Litbang CNN Indonesia sudah mengcompile Syahrul Yassin Limpo versus Ketua KPK Firly Bahuri. Ini menarik sekali ya. Kita lihat. Ya, perkara jerat Syahrul Yassin Limpo ini kasusnya ditangani oleh KPK, SYL dan keluarganya sudah dicekal ke luar negeri. Ini termasuk anak dan juga cucunya Syahrul Yassin Limpo ikut dicekal. Kemudian PPATK menemukan dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Jadi ada gratifikasi dan juga TPPU, tindak pidana pencucian uang. Dijerat pasal 12 huruf E, pasal 21 Undang-Undang Tipikor. Kasusnya dalam status penyidikan dan sayangnya ataupun kita juga bertanya-tanya kenapa KPK belum juga mengumumkan status tersangka dari Syahrul Yassin Limpo. Kita lihat slide selanjutnya. Nah, ini perkara yang menjerat Ketua KPK Firly Bahuri. Kasusnya saat ini ditangani oleh Polda Metro Jaya. Sudah dinaikkan ya oleh Dirkrimsus Polda Metro Jaya. Kemarin sudah diumumkan bahwa kasusnya naik dari penyelidikan ke penyidikan tapi belum ada tersangkanya. Ini dugaannya adalah berupa pemerasan, penerimaan gratifikasi, penerimaan hadiah atau janji sebagai pejabat negara. Dijerat pasal 12 huruf E atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Tipikor. Pasal 65 KUHP. Ini terjadi selama kurun waktu 2020-2023. Dalam kasus penyidikan dugaan pemerasan ini dari Polda Metro Jaya sudah meriksa 6 saksi termasuk mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dan sampai saat ini kami juga bertanya-tanya, kita semua bertanya-tanya kenapa kepolisian ataupun Polda Metro Jaya meskipun sudah menaikkan statusnya menjadi penyidikan tapi belum juga mengumumkan siapa yang menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan ini. Kita lihat slide selanjutnya. Bagaimana dengan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga karena kita tahu bahwa saat ini
sedang terjadi ketegangan mungkin ya antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri akibat kasus korupsi yang menjerat Syahrul Yassin Limpo dan dugaan pemerasan yang menjerat Firly Bahuri yang ditangani oleh Polda Metro Jaya. Bagaimana kemudian publik melihat ataupun mempercayai lembaga-lembaga negara ini? Oke, ini adalah tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga versinya LSI, Lembaga Survei Indonesia, periode 3 sampai 9 Agustus 2023. Polri ini sangat percaya 8%, kemudian cukup percaya 59%. Jadi yang percaya dengan Polri sekitar 67%, yang tidak percaya ini ada sekitar 30% ya. Sementara nomor 2 baru KPK. Jadi Polri lebih dipercaya oleh publik ketimbang KPK. Jadi yang percaya terhadap KPK ini jumlahnya juga 67%, sementara yang tidak percaya ada sekitar 30% juga. Diikuti oleh DPD, DPR dan juga partai politik. Ternyata partai politik masih menjadi lembaga yang tidak dipercaya oleh publik. Dan itu tadi beberapa hasil Litbang yang sudah dikompil oleh tim Litbang CNN Indonesia. Kami sudah paparkan bagaimana kronologis perkara yang menjerat Syahrul Yassin Limpo dan juga perkara yang menjerat Ketua KPK Firly Bahuri. Dan apakah ini akan berpotensi menjadi cicak versus buaya selanjutnya antara KPK dan juga Polri. Panasnya tensi hubungan kedua lembaga di tengah tahun politik ini. Nanti kita akan bahas dengan para narasumber yang sudah hadir dan juga bergabung melalui sambungan virtual. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Dugaan pemerasan oleh Ketua KPK Firly Bahuri naik ke tahap penyidikan meski tanpa penetapan tersangka. Beredar foto pertemuan Ketua KPK dengan Syahrul Yassin Limpo di Gor Bulu Tangkis menjadi bahan laporan ke Polda Metro Jaya. Sementara di gedung KPK bergulir kencang, Syahrul Yassin Limpo sudah ditetapkan menjadi tersangka, namun KPK belum juga mengumumkan apakah ini ada kaitannya dengan penyidikan kasus dugaan pemerasan oleh Ketua KPK. Tensi KPK dan Polri memanas. Mungkinkah ini menjadi cicak versus buaya jilid selanjutnya? Adu perkara Syahrul Yassin Limpo versus Ketua KPK. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu. Ada yang paling kanan pengacara dari Syahrul Yassin Limpo, Bang Febri Diansyah. Selamat malam Bang Febri. Selamat malam Rifana. Oke, terima kasih sudah hadir. Ada Wakil Ketua Komisi 3 sekaligus Bendahara Umum Partai Nasdem, Bang Ahmad Sahroni. Selamat malam Bang Roni. Selamat malam. Dan ada Guru Besar Hukum Pidana UPH, Profesor Jamin Ginting. Selamat malam Prof Jamin. Selamat Saya malam, harus Ana. komplit ini manggilnya Iya. Prof Jamin. Dan bergabung melalui sambungan virtual ada Wakil Ketua KPK periode 2015-2019. Ada Pak Saud Situmorang. Selamat malam Pak Saud. Hi everybody, how's life? Good? Oke, terima kasih Pak Saud. Life is good Pak, tapi it's really hot akhir-akhir ini. Dan juga bergabung melalui sambungan telepon ada juru bicara KPK Ali Fikri. Selamat malam Mas Ali. Selamat malam Mbak Rifana. Suara terdengar Mbak Rifana? Sorry, saya lagi di jalan. Suaranya bagus, yang penting Mas Ali udah bergabung karena penting ini dari juru bicara KPK. Dan seperti biasanya kita mengundang teman-teman perwakilan dari mahasiswa karena teman-teman mahasiswa ini adalah elemen yang cukup penting ya, yang harus bisa bersuara pada tahun politik 2024. Dan bergabung melalui sambungan virtual ada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Udayana Bali. Saat malam teman-teman dari Bali. Ini saya suka banget nih kalau teman-teman Udayana nih bagus-bagus, kritis-kritis pasti nanti. Oke, nanti teman-teman boleh bertanya, menyatakan pendapat ataupun mengkritik juga boleh ya. Saya akan langsung memutarkan ini, ada satu pernyataan yang kemudian membuat heboh. Nah, ini pernyataan ini kita putarkan, kita dengarkan sama-sama, baru nanti saya tanya ke Bang Febri. Silakan. Bahwa dia sudah tersangka, ya saya sudah dapat informasi. Malah sejak kalau expose-nya itu kan udah lama ditawan tersangkanya, tapi resminya ketersangkaannya itu ya sudah dikeluarkan lah. Kapan Pak tersangka? Nanti tanya ke sana aja.
Itu tadi pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut bahwa Syahrul Yassin Limpo sudah menjadi tersangka kasus korupsi di KPK. Pertanyaan saya ke Uda Febri ya, apakah klien Anda sudah tahu bahwa dirinya menjadi tersangka di KPK ataupun sudah ada surat panggilan? Surat panggilan sejauh ini dari informasi yang kami terima itu belum ada ya. Oke. Kalau proses penyidikan sudah berjalan, kita semua tahu. Karena memang kalau KPK sudah melakukan penggeledahan, itu berarti tahapannya sudah di penyidikan. Apakah persisnya bagaimana status hukum setiap orang? Menurut saya yang paling tepat mengumumkan secara resmi hal tersebut adalah lembaga yang menangani. Kalau itu ditangani oleh KPK, maka KPK lah yang paling tepat. Kalau ditangani polisi, polisi yang paling tepat. Dan juga kejaksaan. Ini yang saya pikir perlu clear informasinya, agar kemudian tidak simpang siur seperti itu. Ini bisa menebak A, ini bisa menebak C, ini bisa menebak B, dan lain-lain. Jadi memang menurut hemat saya itu yang paling tepat mengumumkan adalah teman-teman di KPK. Oke, Bang Febri, tapi dari KPK berarti belum memberitahu secara resmi soal status klien Anda ya menjadi tersangka, karena tadi belum ada surat panggilan. Kalau surat panggilan di penyelidikan dulu sudah pernah. Oke, tapi untuk yang SPDP ini? Kalau surat panggilan di penyidikan untuk Pak Syahrul Yassin Limpo belum ada sampai sekarang. Kalau beberapa proses perkembangan pendampingan hukum tentu saya pikir belum bisa disampaikan secara rinci ya yang di tahap penyidikan. Yang pasti ketika kami beberapa hari yang lalu ke kantor DPP Nasdem, waktu Pak Syahrul baru pulang dari luar negeri, beliau meminta agar kami tetap mendampingi dalam proses penyidikan itu. Nah, sehingga kami setelah menjadi kuasa hukum di penyelidikan, ada jeda sedikit, nah kemudian menjadi kuasa hukum di tahap penyidikan. Itu yang sedang kami elaborasi, kami pelajari lebih lanjut. Tentu saja fungsi-fungsi advokat yang kami jalankan ini tetap dilakukan dalam konteks yang pasti ya, profesional dan sesuai dengan etika. Dan yang kedua yang juga paling penting adalah agar proses hukum nanti bisa berjalan berimbang. Ada kewenangan di satu sisi penegak hukum, ada kewenangan di sisi lain, dan tugas advokat yang juga sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Advokat. Oke, kalau memang belum ada pemberitahuan resmi ya dari KPK tentang status dari Syahrul Yassin Limpo menjadi tersangka, tapi apakah pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD bahwa klien Anda sudah menjadi tersangka, itulah yang kemudian memicu Pak SYL untuk mengundurkan diri dari posisinya sebagai Menteri Pertanian? Pak Syahrul pasti punya pertimbangan tersendiri ya, kalau kemudian mengundurkan diri. Dan kalau kita lihat ke belakang, ini jadi salah satu kritik terhadap semacam mungkin ada dalam tanda kutip ya, budaya yang tidak cukup baik atau dikritik oleh banyak pihak ketika pejabat-pejabat tetap saja menjalankan jabatannya ketika diproses secara hukum, ketika ada tuduhan secara hukum, ada sangkaan secara hukum. Nah, Pak Syahrul namanya sudah disebut di mana-mana, tetapi kemudian ia memilih, pada saat itu pas ketemu saya dibilang, saya akan bertemu Presiden besok, mengajukan surat secara resmi juga tentu saja, dan akan mengundurkan diri agar semuanya bisa saya hadapi sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Sekali lagi, Rifana, terkait dengan status, meskipun mungkin kami mengetahui informasi yang berkembang tersebut, tapi kami menjaga tidak tepat itu kami yang menyampaikan, lebih baik Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyampaikan. Oke, kalau dari pengacara ini tidak tepat kalau misalnya menyampaikan adalah dari pihak Syahrul Yassin Limpo, tapi beredar sudah di kalangan wartawan. Kami menerima SPDP, ini ada 2 SPDP, surat perintah dimulainya penyidikan tentang TPPU, tindak pidana pencucian uang, dan juga gratifikasi. Kita bisa tunjukkan nggak SPDP-nya? Ini ada 2 lembar. Kita bisa tunjukkan di layar SPDP yang dimiliki oleh media termasuk CNN Indonesia. Ini di sini tertulis jelas surat perintah dimulainya penyidikan, dan itu ditandatangani tanggal 27 September 2023 oleh Asep Guntur yang merupakan Direktur Penindakan ya di KPK ya. Deputi Bidang Penindakan di KPK dan Eksekusi. Oke, kita sudah bisa lihat ya di situ ya. Di layar sudah bisa lihat. Oke, kita mungkin bisa lihat ini di belakang SPDP-nya jelas. Gratifikasi dan juga tindak pidana pencucian uang ditandatangani oleh Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi
oleh Asep Guntur. Saya mau langsung ke Mas Ali Fikri ya. Mas Ali Fikri, ini beredar di kalangan wartawan SPDP 2 lembar gratifikasi dan juga TPPU. Di situ tertulis jelas bahwa statusnya Syahrul Yassin Limpo adalah tersangka, dan Menko Polhukam Mahfud MD juga sudah mengatakan bahwa statusnya Syahrul Yassin Limpo adalah tersangka. Pertanyaan saya Mas Ali Fikri ya, kenapa KPK tidak kunjung mengumumkan statusnya SYL ini? Jadi sederhananya begini aja Mbak Rifana. Kalau kemudian KPK mengumumkan dan tidak mengumumkan, itu apa sih konsekuensinya? Konsekuensinya jelas dong Pak Ali Fikri, ini supaya tidak membingungkan publik apa sebetulnya yang sedang dilakukan oleh KPK, karena ini sudah menyebar informasinya. Jadi gini, kalau hanya masalahnya membingungkan publik, itu bukan urusan hukum, itu bukan urusan yuridis, ya kan? Kami ini penegak hukum, tentu di dalam melaksanakan tugas-tugasnya harus patuh pada aturan-aturan hukum, gitu, ya. Nah, sebenarnya gampang. Kalau seseorang sudah menunjuk penasehat hukum, itu pasti bukan saksi. Kalau hukumnya, hukum acara pidananya, itu saksi nggak mungkin dia menunjuk pengacara. Oke. Itu kan sudah jelas, sama aja kalau sudah diumumkan kan. Kalau memang tujuannya supaya tidak bingung gitu kan. Oke, berarti dengan kata lain, tapi KPK nggak mengumumkan ataupun belum mengumumkan itu, ini persoalan strategi yang kemudian KPK kembangkan saat ini, begitu ya. Oke, Mas Ali, berarti dengan kata lain di dalam proses penyidikan yang ini berbeda dengan di penegak hukum lain, di kejaksaan dan di kepolisian. Kalau di KPK, Mbak Rifana, ketika naik pada proses penyidikan, itu sudah pasti ada tersangkanya. Itu undang-undang KPK-nya dan SOP-nya begitu. Tapi dan kepolisian ketika mengumumkan pada proses penyidikan, belum tentu saat itu sudah ada tersangkanya. Nanti dalam perjalanannya bisa jadi juga ada tersangkanya dengan menetapkan tersangka. Dengan nanti ada surat perintah penetapan tersangka. Oke, Mas Ali. Jadi biasanya kalau bahasa umumnya adalah ada penyidikan umum gitu. Jadi ketika melakukan penyidikan belum ada tersangkanya. Tapi kalau di KPK, ketika naik penyidikan, sudah pasti ada tersangkanya. Persoalannya, kok KPK kamu, kan ini kan persoalan strategi bagaimana kami harus menyelesaikan perkara itu. Jadi bukan memenuhi keinginan dari Mbak Rifana supaya nggak bingung. Sebenarnya kalau Mbak Rifana nggak bingung, yang menunjuk penasihat hukum itu sudah pasti bukan saksi. Ya. Tanya aja Mas Febri. Ya. Dia sebagai kuasa saksi atau kuasa tersangka? Itu saja kalau Mbak Rifana pengen nggak bingung. Oke, Mas Ali, ini bukan masalah saya aja yang bingung, karena ini dokumennya SPDP-nya sudah menyebar ke media, kemudian Menko Polhukam sudah bicara, padahal itu yang informasinya harusnya disampaikan oleh KPK. Jadi kemudian publik bertanya-tanya kenapa KPK tidak kunjung maju mundur mengumumkan soal status tersangka, apalagi ini sekelas menteri, Mas Ali. Aspek hukumnya, makanya justru kami sudah memenuhi kewajiban memberitahukan kepada tersangka berupa surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP. Kami pastikan para tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK sudah terima itu surat SPDP-nya. Oke, Mas Ali, saya butuh konfirmasi Anda ya. Berarti surat SPDP yang kami tampilkan ini itu memang betul ya? Dan itu sudah diterima oleh para tersangka? Itu bukan untuk konsumsi publik, Mbak Rifana. Oke. Aturan hukumnya itu hanya harus disampaikan kepada para tersangka. Dan sehingga itu apa yang kemudian beredar itu, kenapa kami tidak mengkonfirmasi, kita kan harus tanya kepada tersangkanya yang menerima, apa betul suratnya sama dengan itu atau tidak. Oke. Kan begitu. Oke, para tersangka sudah menerima SPDP itu ya, KPK bisa memastikan. Saya mau tanya ke Bang Febri, sudah diterima? Sudah menerima ya, sudah menerima SPDP-nya sudah diterima? Saya pikir kalau kami tidak bisa mengkonfirmasi ya beberapa perkembangan-perkembangan yang terbaru tersebut, karena bagaimanapun juga kami menghormati KPK juga yang sedang bekerja saat ini. Kalau ada surat, itu kan kop suratnya jelas ya. Meskipun Mas Ali tadi tidak mengkonfirmasi, tapi kop suratnya bisa dibaca secara jelas. Kalau ada surat-surat yang berasal dari lawyer, pasti patut kami yang mengkonfirmasi itu. Tapi kalau suratnya bukan berasal dari kami, tentu saja kurang elok. Memang ini bukan soal hukum. Ada benarnya yang disampaikan oleh Mas Ali tadi,
Namun dalam konteks informasi di publik mungkin relevan juga ada pertanyaan-pertanyaan tersebut, apalagi pengumuman seolah-olah dilakukan oleh menteri yang lain seperti itu, gitu kan. Tapi tentu saja kami sebagai kuasa hukum dalam konteks menjalankan tugas ini, itu dalam konteks tetap penghormatan, menghargai teman-teman penyidik yang sedang bekerja. Meskipun mungkin perlu saya jelaskan juga sedikit, sebagai advokat, orang bisa memberikan kuasa atau meminta bantuan advokat itu di berbagai tahapan. Kadang-kadang ada orang yang ingin melaporkan ke penegak hukum, dia menunjuk advokat. Ada yang ketika baru dipanggil di tahap dumas atau penyelidikan karena dia ingin berdiskusi secara hukum, dia juga bisa menunjuk advokat. Jadi cukup luas sebenarnya. Itu baru bicara litigasi. Belum bicara non-litigasi yang tidak berperkara di pengadilan misalnya. Jadi kalau di Undang-Undang Advokat memang cukup luas sebenarnya tugas-tugas yang bisa dilakukan itu. Oke. Sebelum saya ke Bang Roni ya, saya mau ke Pak Saud dulu sebagai mantan pimpinan KPK. Pak Saud, kenapa kemudian KPK terkesan maju mundur dalam pengumuman tersangkanya Pak Syahrul Yassin Limpo? Tadi pembelaannya Bang Ali Fikri, juru bicara KPK, bahwa ini adalah strategi. Tapi Anda melihat ada terkesan maju mundur nggak dalam pengumuman tersangka? Ada motif politik nggak di belakangnya ini Pak Saud? Anda melihat? Apalagi yang dijerat sekelas menteri loh. Masih di mute Pak Saud. Jadi kalau melihat dari sekarang ini kan ini ada 3 case ya. Case pertama menyangkut mantan menteri, Pak YSL, SYL. Terus menyangkut SYL, YSL atau SYL. Jadi yang kedua kasus menyangkut ketua KPK ya. Yang ketua KPK kita bicaranya nanti nih soal SYL dulu nih. Enggak, maksud saya supaya ini kita lihat di 3 case itu yang menyangkut SYL, yang menyangkut ketua KPK, atau yang ketua KPK kan ada 2 case pemerasan atau pasal 36 dengan 65 yang dia dengan foto itu kan yang disebutnya sudah ada penyidikan gitu ya di Polda. Maksud saya 3 case ini menunjukkan di level Polda kelihatan lebih clear gitu loh. Kan kemarin mereka udah bicara mengenai yang di foto itu sudah masuk ke penyidikan gitu. Soal mereka nggak ungkap siapa ininya ya itu urusan strategi yang berbeda. Tapi memang biasanya kalau kita lihat dia setelah penyelidikan ya, ini kan kelihatannya penyelidikannya itu dimulai awal 2023. Kemudian Mei mereka paparan penyelidikan, mereka menyimpulkan sepakat 3 TSK. 3 TSK itu udah disebut loh itu, ya menteri dan kawan-kawan itu. Nah kemudian apa itu tidak diumumkan menjadi kemudian muter ke sana kemari yang menurut Firly itu menurut Ali Fikri tadi itu adalah strategi, bisa jadi gitu ya. Nah, ini yang membedakan dulu ketika saya di sana. Kalau kita ke sana itu begitu penyelidikan masuk ke penyidikan, itu umumkan aja udah. Terus kemudian nangkepnya memang belakangan, biasanya nggak langsung ditangkap ya. Orang berkejut dulu, biar dia tenang dulu beberapa hari, kemudian penyidik memutuskan udah kita mulai tangkap, tahan atau dan seterusnya. Jadi maksud saya kalau kita bicara pemberantasan korupsi harus efektif dan efisien, apa yang dilakukan KPK sekarang ini menjadi tidak efektif, tidak efisien dan menimbulkan kecurigaan. Sehingga kenapa itu? Pertama, memberantas korupsi itu Anda harus transparan, Anda harus akuntabel, Anda harus bebas dari konflik kepentingan. Tiga hal ini menyeliputi kasus ini gitu. Sehingga saya mengatakan ini lebih banyak soal politiknya gitu. Kalau kita lihat aja ya, kalau surat aduannya mulai tahun 2021, kemudian ada peristiwa uang itu Oktober 2022, ya kan? Pada bagian lain itu Juni sudah diputuskan dari penyelidikan itu ada 3 TSK, tapi kemudian katanya Satgasnya minta tanda tangan tidak ditandatangani, akhirnya ditandatangani itu sekitar 26 September tadi disebutkan di dalam surat yang Mbak Rifana sampaikan itu 27 September atau 26 September. Itu kan cukup jauh tuh, ya nggak? Dari ekspos bulan Juni sampai September itu aja udah menimbulkan banyak kecurigaan. Jadi maksud saya, ya udah kita udah tahu semua lah ini ada apa di balik ini, begitu loh Mbak Rifana.
Oke, jadi muatan politisnya sangat kuat dan menimbulkan kecurigaan publik ketika KPK tidak kunjung mengumumkan ya status dari Syahrul Yassin Limpo. Pak Saud, Mbak Rifana, kalau kamu mengambil 1 sampai 7 yang namanya konflik of interest dalam kaitan politisasi di kasus ini, ada 7 di kepala saya, bisa 10, bisa 20. Tapi yang paling atas itu adalah adanya satu perbuatan yang tidak konsisten. Nah, itu politicking udah itu udah mau debat berapa hari juga pakai begitu. Perbuatan yang tidak konsisten ini dilakukan oleh KPK sekarang begitu, Pak Saud? Oh iyalah, itu kan udah yang satu bilang harus segera diekspos, terus kemudian meminta data pangan nggak ditandatangani. Ini saya lagi sumber saya terbuka loh ya. Kalau kategori intelijen itu sumber terbuka itu C3 gitu. Tapi ini kan kita analisis nih. Kita bukan dalam rangka menghakimi. Ini kan dalam rangka praduga tidak bersalah. Nanti kita lihat aja bagaimana. Tapi maksud saya ada banyak mosek-mosek yang menggambarkan mereka nggak konsisten dan itu indikator politicking. Oke, saya mau ke Bang Roni. Bang Roni sebagai Wakil Ketua Komisi 3, mitra kerjanya KPK dan juga Bendahara Umum Partai Nasdem. Tadi Pak Saud mengatakan bahwa ini menimbulkan kecurigaan publik ketika KPK tidak kunjung mengumumkan status seorang menteri. Apakah itu menjadi tersangka atau tidak ya? Padahal sudah banyak yang mengatakan ini menjadi tersangka. Muatan politisnya juga sangat tinggi. Anda melihat bahwa memang seperti itu? Jadi gini, kalau kita melihat apa yang telah terjadi dengan Pak SYL sendiri, pertama kita harus hormati dulu proses hukum KPK yang berjalan. Kenapa? Kita nggak bisa lagi mengatakan itu bagian politisasi lah, politicking lah. Tapi dalam nuansa yang sekarang terjadi adalah menjelang pemilu tinggal beberapa bulan, ini kan dikaitkan dengan adanya politisasi pada pihak-pihak yang nggak suka dengan partai politik apapun. Tapi ini langkah di mana proses yang sudah berjalan ini mungkin Pak SYL juga mundur karena faktor pengen sesuatu untuk mencari keadilan. Yang dilakukan mungkin sekarang dugaan tentang apa yang disampaikan oleh ke polisi. Nah, di sisi lain ada efek yang memang terdapat di kita di Nasdem sendiri, tapi itu tidak masalah. Tapi yang kalau dibilang politisasi, politicking, kan itu rangkaian yang kita nggak bisa sebutkan karena fakta hukumnya ada. Ya, bahwa ada tindak pidana korupsi. Bahwa ada tindak pidana korupsi. Tidak bisa dipungkiri. Tapi kalau yang terkait mungkin Pak Menko menyampaikan ada informasi yang mungkin aturan nggak? Yang mungkin juga Pak Menko mendorong untuk melakukan satu informasi yang akhirnya untuk segera diumumkan. Kalau ngomong salah, ya pasti salah karena Pak Menko adalah bukan tupoksinya untuk menyampaikan hal-hal terkait Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD. Nah, harusnya yang tadi Bang Febri bilang, harusnya institusi yang bersangkutan lah yang menyampaikan apa yang harus disampaikan kepada publik. Nah, ini kan beredar, tadi surat beredar, informasi tentang sprindik beredar. Tapi KPK sampai hari ini belum menyampaikan secara resmi apa yang harus disampaikan secara terbuka. Inilah yang menjadi pertanyaan publik. Ini sebenarnya masalah apa tidak? Kalau tentang terkait penggeledahan, itu adalah mekanisme yang Bang Febri tadi juga sampaikan. Langkah daripada penyidikan sudah berjalan. Tapi Bang Ali Fikri tadi juga menyatakan ada skenario. Itu nggak salah juga karena mungkin skenario yang dilakukan agar ini pada saat diumumkan semua sudah dalam koridor yang tepat untuk tidak lagi 2 kali pengumuman. Kalau memang itu menjadi strateginya KPK, tapi di sisi lain ini udah bocor kemana-mana, bahkan bocornya bukan bocor halus lagi, ini udah bocor sebocor-bocornya karena yang menyampaikan sendiri adalah Menko Polhukam Pak Mahfud MD. Anda nggak melihat ini bahwa sesuatu yang janggal ya Bang Roni? Kalau ngomong janggal kan itu beredar, mestinya kan KPK harus mengambil langkah. Apa yang dilakukan? Kenapa mesti bocor? Dari pihak internal, apakah ini internal yang melakukan untuk pembocoran data ini? Tapi kalau memang faktanya korupsi ada, itu memang tidak bisa dipungkiri. Tapi bagaimana rangkaian cerita yang dilakukan para pihak, ini kan harus dijernihkan oleh institusi KPK sendiri. Supaya keributan ini menentukan hasil dari aspek di mana hukum yang sudah ada. Akhirnya
pertanyaannya, sampai mana ini akan keributan ini terjadi? Apakah kita butuh Bapak Presiden untuk menengahi ini dengan cara yang bijak atau dengan cara komunikasi macam mana? Misalnya kemarin Pak SL diterima Bapak Presiden misalnya. Nah ini kan langkah di mana Pak Presiden menjadi orang tua, menjadi kepala negara pemerintahan yang menerima mantan menterinya yang sudah mundur untuk menyampaikan pada hal-hal apa yang terjadi sebenarnya. Itu langkah baik Pak Presiden karena ini bentuk di mana Pak Presiden terbuka. Bukan ada politisasi berarti. Tapi dari Nasdem, dari Komisi 3 menyayangkan ya cara mengumumkan seorang menteri menjadi tersangka itu lewat pembocoran seperti ini? Bukan lewat lembaga resmi? Nah maka itu tadi ada pertanyaan dari wartawan, kapan kira-kira KPK akan dipanggil ke DPR? Saya bilang karena ini masa reses, nanti kita akan pertanyaan di masa sidang yang akan datang, tanggal 1 Oktober setelah kita masuk masa sidang. Oke, saya mau ke Mas Ali Fikri lagi. Mas Ali Fikri sudah tersambung, nanti saya ke Prof Jamin ya. Halo Mas Ali. Ya, Mbak. Ya, Mas Ali tadi dikatakan ya, ini sangat disayangkan kemudian langkah KPK yang tidak kunjung mengumumkan statusnya mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ini berpotensi menimbulkan kecurigaan publik, kemudian muatan politisnya sangat kuat sekali. Bahkan menjadi pertanyaan banyak orang, termasuk tadi mitra kerja Komisi 3. Sejak tahun 2020 semua perkara KPK diberlakukan sama. Mengumumkan para tersangkanya, identitas dari para tersangkanya, ketika penyidikan cukup, ketika kemudian dilakukan penahanan, kami umumkan secara resmi, termasuk konstruksi perkaranya, dan kami hadirkan orangnya. Nah, disitulah kami umumkan, itu semua perkara. Setiap tahun kan 120 perkara ya KPK, dan itu sejak tahun 2020 sampai hari ini, semua diperlakukan sama, tidak ada yang beda. Gitu. Termasuk di perkara di Kementerian Pertanian ini. Nanti kami segera umumkan ketika penyidikan cukup, kemudian kami lakukan penahanan, di saat itulah kami umumkan identitasnya, termasuk konstruksi dan pasal-pasalnya, Mbak Rifana. Oke ya, satu. Kemudian yang kedua, kalau bicara mengenai politisasi, ya kami menghargai pendapat siapapun karena kita bebas berpikir berpendapat di ruang publik kan begitu ya. Tapi kami juga ingin sampaikan, perlu diingat, kami memiliki cukup banyak bukti dari perkara ini. Bahkan dalam proses penggeledahan, dalam berjalannya penggeledahan juga banyak bukti-bukti yang cukup menguatkan dalam proses penyidikan ini. Banyak uang cash ditemukannya, dokumen-dokumen di tempat-tempat para tersangka. Sudah jelas gitu. Kalau kita bicara politisasinya di mana gitu ya, kalau kita dalam kacamata hukum gitu. Tapi lagi-lagi siapapun boleh menarasikan bahwa ini ada politis karena itulah haknya kan, gitu. Nggak bisa KPK akan melarang itu atau siapapun nggak boleh gitu. Tahan dulu Mas Ali. Itu yang ingin kemudian kami tegaskan di situ gitu. Tahan dulu Mas Ali. Bahwa tuduhan politisasi itu ya pasti itu karena ini tahun-tahun menjelang politik kan, semua kerja-kerja KPK sampai hari ini ya pasti akan dikaitkan bahwa ini politis. Itu hal wajar, hal biasa. Kami sih tidak terpengaruh dengan itu. Tetap kami lurus bahwa ini adalah proses penegakan hukum. Kami lengkapi alat buktinya. Kami umumkan pada saatnya yang tepat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Baik. Nanti saya akan bahas lebih dalam ya soal hasil penggeledahan di rumah Syahrul Yassin Limpo. Tapi saya mau tanya dulu ke Prof Jamin. Prof Jamin, Anda melihat penanganan perkara terhadap Syahrul Yassin Limpo ini sudah sesuai dengan KUHAP atau ada prosedur yang tampaknya dilanggar begitu? KPK nggak tunduk kepada ketentuan KUHAP kalau memang KPK sudah mengaturnya dalam Undang-Undang KPK sendiri. Ya, jadi di Undang-Undang KPK itu memang sudah jelas dikatakan dalam tahap penyelidikan itu dia sudah mengumpulkan alat bukti. Kalau sudah mengumpulkan alat bukti, maka dinaikkan ke penyidikan dan sudah ditetapkan tersangkanya. Jadi dalam tingkat penyidikan itu memang seperti Ali Fikri bilang sudah ada tersangkanya. Nah kalau sudah ada tersangkanya sehingga hal yang berikutnya apakah tersangka ini akan ditahan atau tidak ditahan. Nah kalau tadi sudah dikatakan ditahan tentu dia akan ada pengumuman terkait tersangka. Apa yang kita lihat saat ini yang tadi katakan dilema kenapa di publik sudah ada
surat SPDP. SPDP Pengumuman itu juga. kan 7 hari sejak dimulainya penyidikan. Betul, Wajib itu disampaikan kepada para pelaku, tersangka dan juga kejaksaan ya. Nah tentu tadi sudah disampaikan kuasa hukum sudah pasti terima. Pertanyaannya disampaikan ke kuasa hukum atau ke tersangkanya kan begitu. Bisa saja tersangka tapi kuasa hukum juga belum terima. Tadi katanya belum terima kan gitu. Nah jadi kalau sudah jadi tersangka tentu tinggal menunggu waktu penahanan. Nah pertanyaan yang perlu mendasar yang kita perlu pertanyakan kepada pimpinan KPK, kenapa sudah jadi tersangka dan tidak ditahan? Meskipun belum diumumkan nih. Ya tidak ada aturan pengumuman itu menjadi suatu syarat untuk ditahan, itu nggak ada. Oke, yang penting kalau misalnya sudah dijadikan tersangka kan halnya pertama dikhawatirkan melarikan diri, dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, dan dikhawatirkan mengulangi lagi perbuatannya. Itu sudah syarat yang subjektif yang bisa dilakukan. Secara objektif sudah pasti terpenuhi. Ketentuan tidak pidananya itu kan sudah di atas 5 tahun. Jadi tidak ada alasan untuk melakukan penahanan. Nah pertanyaannya semua alasan subjektif dan alat objektif untuk menahan sudah terpenuhi. Pertanyaannya kenapa tidak ditahan? Nah itu yang perlu kita tanyakan kepada pimpinan KPK. Nah setelah itu nanti bisa terjawab, kalau sudah ditahan baru pengumuman. Jangan dibolak-balik jadinya. Pengumuman diumumkan tersangka lalu tidak ditahan. Ini kan suatu pertanyaan. Harusnya ditahan. Menurut Ali Fikri ditahan dulu baru diumumkan. Maka kita pertanyaan berikutnya kenapa tidak ditahan? Nah itu yang harus kalau tadi kan dikatakan bahwa kalau semua bahannya lengkap penyidikan baru nanti akan diumumkan dan ditahan begitu. Saya kira sekali lagi ya, prosedur di KPK itu berbeda dengan tindak pidana biasa. Kalau sudah berani dinaikkan kepada penyidikan dan menjadi tersangka, SPDP-nya itu ya, alat buktinya sudah lengkap. Tinggal untuk penambahan-penambahannya saja. Tapi pada prinsipnya semua tindak pidana di Tipikor itu sudah dalam penyidikan sudah lengkap. Tinggal penambahan-penambahan untuk dinaikkan ke tingkat penuntutan begitu. Baik. Ini belum bisa terjawab nih karena KPK masih tetap bersikuku itu adalah strategi dari penanganan kasus ini. Jadi nanti kita tunggu pengumuman resminya dan apakah kemudian ditahan. Karena yang kita tanyakan kenapa kemudian sudah diberikan SPDP-nya tidak kunjung ditahan dan diumumkan. Begitu ya Prof. Jamin. Saya mau ke Bang Febri. Bang Febri karena tadi sudah dibahas juga, sudah dimention oleh Mas Ali Fikri sebagai juru bicara KPK bahwa bukti yang dimiliki oleh KPK terhadap klien Anda ini sangat komplit, sangat banyak termasuk dari hasil penggeledahan. Dari hasil penggeledahan di rumah dinas ditemukan 12 senjata api dan juga uang tunai 30 miliar rupiah. Informasi yang kami dapatkan bahwa uang 30 miliar rupiah itu dibagi-bagi dan rencananya dipakai untuk pencalegan klien Anda, anak dan juga istrinya. Biaya logistik pemenangan. Jawaban Anda bagaimana? Pertama, kami tentu harus menyampaikan ya, ketika KPK melakukan penggeledahan, itu kewenangan penyidik KPK. Dan kewenangan itu harus kita hormati. Dalam penggeledahan itu KPK bisa menemukan apapun juga. Yang kemudian bisa melanjutkan pada proses penyitaan. Nah KPK memang sudah mengumumkan secara resmi ya dalam respon di media apa saja pada pokoknya yang disita dari penggeledahan di berbagai lokasi tersebut. Kalau soal senjata yang saya baca informasinya itu kemudian diserahkan prosesnya di kepolisian seperti itu. Apakah mungkin itu bukan terkait dengan pokok perkara ini. Nah, yang diduga terkait dengan pokok perkara ini adalah uang yang disita dalam estimasi KPK kan 30 miliar begitu ya. Uang yang disita 30 miliar. Nah, uang ini sebenarnya uang apa? Tentu saja hal ini pertama kali nanti, jadi prinsip dasar di hukum acara kita itu kalau ada seseorang yang dituduh, maka dia punya hak untuk mengetahui dia dituduh melakukan apa. Misalnya kalau dituduh yang berkembangan sekarang gratifikasi, pemerasan, pencucian uang yang berkembang di pemberitaan media ya. Tentu secara spesifik itu dia punya hak untuk tahu. Kalau itu gratifikasi terkait apa dan berapa jumlahnya. Kalau itu pemerasan terkait apa dan berapa jumlahnya. Jadi dari 30 miliar itu dipakai, didapatkan dari itu yang pengumpulan di internal Kementan? Itu yang pertama. Dan sampai sekarang Pak Syahrul Yassin Limpo dalam tahap penyidikan ini
belum pernah dipanggil. Apakah dipanggil misalnya dalam minggu ini? Terakhir saya cek tadi belum ada surat panggilan, meskipun sudah. Tapi pengakuan klien Anda bagaimana, Bang Febri? Dilarang saya kalau harus membicarakan tentang bagaimana komunikasi saya dengan klien. Itu jadi diatur uang ini jelas di dikumpulkan Undang-Undang dari Advokat. Interkementerian Pertanian untuk biaya pencalegan. Tentu klien itu Anda, harus istri dan anaknya. diverifikasi nanti. Pertama yang memverifikasi siapa? Penyidik yang memverifikasi. Ini uang terkait apa? Kalau dalam logika berpikir penanganan kasus korupsi yang saya ketahui, kalau ditemukan misalnya sebuah bukti berupa uang, akan dilihat ini uang asalnya dari mana. Uang ini punya siapa? Punya orang yang punya rumah, atau punya orang lain yang dititipkan di sana, atau seperti apa? Karena Pak Sarul kan pada saat itu tidak berada di rumah. Kemudian barulah bicara kaitannya uang ini dengan, kalau gratifikasi dengan jabatan. Kalau pemerasan dengan harus ada aspek paksaan. Nah, proses itu saya yakin nih teman-teman penyidik itu sedang melakukan verifikasi. Jadi alangkah lebih tepat kita tunggu proses verifikasi oleh penyidik, dan ketika dilakukan pemeriksaan, kalau itu mau ditanya, kalau itu mau didalami, itu kewenangan penyidik yang kita hormati. Baik, nanti kita akan tanya ke Mas Ali Fikri sama ke Bang Roni. Bang Roni, bahwa uang 30 miliar yang ditemukan dari hasil penggeledahan di KPK itu untuk biaya kampanye ataupun biaya logistik pemenangan caleg Syahrul Yassin Limpo, istri dan juga anaknya yang maju dari partai Anda. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya baca kan. Saya pastikan itu tidak ada. Terjadinya pemerasan dan lain-lain sebagainya. Karena masalahnya masih simpang siur seperti ini, kan saya kalau berkomentar saya nanti ada yang bilang mengintervensi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show, dan kita akan langsung ya ke Bang Saroni. Bang Saroni, kalau tadi saya udah tanya, tapi Mas Febri nggak mau jawab nih, karena itu tugasnya dari penyidik. Tapi informasi yang kami dapatkan bahwa uang 30 miliar itu akan digunakan nanti untuk biaya kampanye maju calegnya Pak Syahrul Yassin Limpo, anak dan juga istrinya dari partai. Ini bagaimana? Ya, yang pertama gini, kalau tadi terkait dengan perkara Pak SYL, kan pertanyaannya ini duit siapa, dari mana, buat apa. Tapi kalau secara umum orang punya duit cash di rumah misalnya, dan untuk dipergunakan untuk kegiatan misalnya tadi isu mau caleg, sah-sah saja, nggak apa-apa. Cuman kan karena lagi berperkara, ini kan ada sangkut pautnya. Kenapa lu simpen duit begitu banyak di rumah? Dan kenapa pertanyaannya adalah karena keterkaitan yang tadi gratifikasi. Berapa nilai gratifikasi? Apakah sampai sebanyak itu? Dan kalaupun akhirnya ada yang lain perkara atau dengan suap apa misalnya, ini perlu klarifikasi. Tapi kalau ada isu bahwa dana yang ditemukan untuk nyalek, saya rasa sah-sah saja, nggak ada masalah itu. Tapi pembuktiannya kan nanti di pengadilan untuk menyampaikan secara terbuka. Ya, saya akan putarkan ya. Ini pernyataan dari Dirkrimsus Polda Metro Jaya, karena kasusnya Pak Syahrul Yassin Limpo ini bukan hanya di KPK saja, tapi ada juga di Polda Metro Jaya yang melibatkan pimpinan KPK. Saya akan putarkan ini. Pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023, telah dilaksanakan gelar perkara untuk kepentingan peningkatan status penyelidikan ke tahap penyidikan dalam dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara
terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada sekira kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2020. Itu tadi pernyataan dari Dirkrimsus Polda Metro Jaya terkait dengan peningkatan status kasus laporan dugaan pemerasan yang diduga dilakukan oleh Ketua KPK Firly Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dari penyelidikan sudah naik statusnya ke penyidikan. Saya mau tanya ke Bang Febri ya. Bang Febri, laporan di Polda Metro Jaya ini klien Anda langsung, Pak Syahrul Yassin Limpo yang melapor langsung atau bagaimana? Jadi ini perlu saya clearkan ya di sini. Pak Syahrul itu meminta kami jadi kuasa hukum itu fokus pada penyidikan yang berjalan di KPK. Oke, jadi yang di Polda Metro Jaya Anda nggak ikut menangani? Itu kalau di surat kuasanya kami fokus yang di KPK. Tapi dalam konteks edukasi publik ini ya, karena ini informasinya juga sudah beredar ke publik. Kalau yang saya dengar tadi, menurut saya kedua proses ini perlu dilihat, ini poin utamanya sekali. Kedua proses ini perlu dilihat sebagai sama-sama proses hukum. Jadi kalau sama-sama proses hukum, tentu proses hukum yang ditangani oleh KPK itu tetap dihargai, tetap jalan dengan prinsip-prinsip yang berlaku tentu saja. Demikian juga proses hukum di instansi lain yang memang memiliki kewenangan untuk itu. Nah, dalam konteks hari ini karena teman-teman media juga banyak bertanya ya, perlu kami sampaikan tugas yang dimintakan pada kami adalah fokus pada penyidikan yang berjalan. Jadi klien Anda melapor nggak ke Polda Metro Jaya? Hal kedua yang perlu juga dipahami, jadi kalau di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu ada ancaman pidana bagi yang menyebut siapa pelapornya. Makanya saya bisa memahami juga ketika kenapa kemudian Kapolri tidak menyebut siapa pelapornya. Kapolri tidak menyebut, Polda tidak menyebut siapa pelapornya. Itu norma yang memang sudah. Pelapornya juga menjadi korban. Kita tidak tahu siapa pelapornya. Saya juga tidak tahu siapa pelapornya. Tapi kita juga perlu paham bahwa identitas pelapor itu dilindungi dalam khusus tindak pidana korupsi, beda dengan tindak pidana umum ya. Tapi meskipun Anda tidak mau menyebut siapa pelapornya dan apakah itu betul Syahrul Yassin Limpo, tapi di sisi lain laporan di Polda Metro Jaya itu seiring dengan penanganan kasus di KPK. Pertanyaan saya, ini perlawanan balik dari Syahrul Yassin Limpo? Itu yang tadi saya tegaskan bahwa kalau kita melihat ini sebagai proses hukum yang berjalan secara paralel, dua-duanya berjalan secara paralel. Saya ingin ambil posisi yang sangat ekstrim ya. Kalaupun proses di Polda itu berjalan terus begitu, itu tidak, menurut saya secara hukum itu tidak secara otomatis dia bisa menghentikan keputusan kelembagaan yang sudah diambil oleh KPK. Ini kan penyidik sudah bekerja, kecuali nanti ada putusan pengadilan dan lain-lain, itu lain hal ya. Tapi itu tidak akan menghentikan keputusan lembaga yang sudah diambil oleh KPK. Kenapa ini perlu disampaikan? Menurut hemat saya, kita memang perlu edukasi publik juga. Jangan sampai kemudian dua hal yang berjalan sebenarnya paralel, tapi dibuat seolah-olah bersilang. Itu dua hal yang berbeda menurut saya. Jadi tetap seiring sejalan ya, dua-duanya diproses begitu maksud Anda? Di KPK diproses, di Polda Metro Jaya diproses begitu ya Bang Febri ya? Sebagai proses hukum kita hormati proses itu. Saya mau tanya ke Mas Ali Fikri. Mas Ali Fikri, sebagai juru bicara KPK melihat ada laporan terhadap Ketua KPK Pak Firly Bahuri ini seperti apa ya? Karena ini dugaannya nggak main-main, ini statusnya sudah naik juga. Iya, yang pertama jelas bahwa ini kan proses hukum. Ya silakan aja, kita kan harus menghargai dan menghormati sepanjang memang proses-proses hukum sesuai dengan koridor dan kewenangan kan gitu ya. Karena kita harus hargai proses-proses itu, silakan saja kan begitu. Adapun secara substansi tentu Ketua KPK juga sudah diberikan ruang untuk menjelaskan di publik begitu ya 2 kali, tanggal 5 Oktober dan hari ini tadi juga sudah ada rilisnya terkait dengan itu. Ya silakan, nanti kan ada proses uji begitu ya, baik itu di Polda ataupun di Dewas ya, karena memang sudah ada laporan juga di Dewan Pengawas KPK, sehingga kami serahkan sepenuhnya Dewan Pengawas KPK untuk melakukan pemeriksaan ya, untuk mengklarifikasi, mencari informasi dan data terkait dengan itu, kebenaran faktanya seperti apa gitu. Jadi ya berjalan semuanya, di Dewasnya berjalan, di Poldanya silakan berjalan, di KPK-nya jangan dilupakan, Mbak Rifana.
Karena itu ada penting juga sebagai perkara pokoknya gitu kan, yang harus kemudian kita kawal, kita selesaikan bersama gitu. Itu Mbak Rifana. Oke, baik. Saya mau ke Pak Saud dulu ya. Pak Saud, Anda melihat, Pak Saud masih bergabung? Oke. Ya. Pak Saud, Anda melihat ada upaya mengalihkan perhatian publik dari kasus yang diproses di KPK menjadi kasus pemerasan yang terjadi yang dilaporkan di Polda Metro Jaya. Anda melihat ada upaya itu nggak? Mbak Nana, ini menjadi lebih sulit ya. Kalau kita selalu ngomong kan, ini kita berperang melawan korupsi kan. Iya. Ya nggak? Kita sepakat dulu ya. Ya. Nah sekarang itu center of gravity-nya korupsi itu di KPK gitu loh. Center gravity-nya itu yang harus diberesin di sono gitu. Jadi susah kalau kita mau bicara apapun, kamu akan muter-muter pasti jelimet pokoknya. Oke. Makanya kan dari awal saya bilang tentang KPK itu dikembalikan dengan segera, sebuah value-nya jelas. Di KPK itu ada nilai integritas, sinergi, kepemimpinan, profesionalisme, keadilan. Nggak bisa mereka memastikan bahwa berapa pimpinan melanggar nilai-nilai itu. Jadi center gravity-nya itu di sana itu diberesin dulu. Nah sekarang kamu hanya ngantem-ngantemin battle-battle-nya aja di luar. Ngantem ini, ngumpulin ini. Tadi Fikri bilang ada 210 kasus, itu sama di periode lalu. Cuman di periode lalu itu menjadi lebih ringan. Karena KPK-nya itu independen. Penyidiknya independen. Pimpinannya itu kolektif-kolegial. Terus apa dong Mbak Nana? Mau apa lagi? Jadi kita hari ini diskusi-diskusi, besoknya akan muncul lagi kasus begini. Center gravity-nya peperangan itu sekarang ada di KPK Mbak Nana. Oke. You can be sure about it. Oh, jadi maksudnya Pak Saud ini masalah utamanya sebenarnya di KPK begitu? Iya, kami sudah kita lihat tadi, coba aja. Bagaimana mereka yang harusnya segera tanda tangan habis ekspos kan nunggu berapa bulan dulu baru ditanda tangan. Terus kemudian muncul cerita-cerita yang lain-lain di belakang itu yang sudah ada dimiliki oleh media. Jadi maksud saya, kalau saya ngomong gitu, kita nggak boleh kecewa. Memang ini kesalahan kita bersama nih, kalau kesalahan kolektif kita bersama ketika KPK mulai prudent, mulai baik, terus dipolitisasi, dianggapnya kita yang melanggar abuse, kita yang melanggar HAM, dimasukkanlah satu asas-asas di dalam Undang-Undang KPK itu, azas HAM. Ya. Dulu nggak ada asas HAM, di bagian akhir dimasukin azas HAM. Terus kamu bilang bicara HAM, kamu mencetak 87 orang dengan alasan kewawasan kebangsaan. Ya. Come on, man. Oke, berarti ini masalahnya ada di integritasnya pimpinan KPK kalau menurut Pak Saud. Tapi saya akan putarkan pernyataan dari Ketua KPK Firly Bahuri yang membantah soal pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Untuk menjaga kesehatan dan kebugaran saya, memang saya sering melakukan olahraga bulu tangkis. Ya, setidaknya itu 2 kali dalam seminggu. Dan tempat itu adalah tempat terbuka. Jadi saya kira tidak akan pernah ada hal-hal orang bertemu dengan saya, atau apalagi kalau seandainya ada isu bahwa menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya bacakan. Nah, itu saya pastikan itu tidak ada. Ya, saya pastikan tidak ada. Bawanya itu $1 miliar banyak loh itu. Oke, Bang Febri, pertemuan itu terjadi jauh sebelum ada penyidikan kasus terhadap klien Anda. Jadi sebetulnya tidak ada kaitannya nih pertemuan di Gor Bulu Tangkis itu antara Pak Syahrul Yassin Limpo dengan Pak Firly Bahuri. Ini bagaimana? Saya juga baru lihat foto itu dari pemberitaan media. Karena sebelumnya memang kami lebih pertemuan dengan Pak Sarul, kalau kami dengan Pak Sarul itu kan terhitung sesekali lah ya, untuk hal-hal yang prinsip saja begitu. Itu diskusi yang kami lakukan adalah terkait dengan pokok perkara yang berjalan di KPK. Kemudian akhir-akhir ini muncul berbagai informasi, foto dan segala macam. Teman-teman media juga tanya ke saya bilang, saya juga baru tahu ini ada foto-foto seperti itu. Tapi tentu harus dipastikan ya kapan pertemuan itu terjadi, dalam konteks apa, apakah kebetulan datang ketemu begitu, atau ada konteksnya. Kapannya itu tentu harus dihubungkan dengan apakah ada hubungan dengan jabatan atau tidak. Saya pikir kalau kita simak penjelasan dari pihak Polda, hal itu tampaknya juga sedang mereka dalami. Kalau kita simak dari pernyataan terbuka ya,
Dan sekali lagi kami memang tidak bisa bicara cukup banyak tentang substansi yang di Polda ini karena kami fokus di penyidikan yang berjalan di KPK. Ini saja cukup complicated sebenarnya ya yang di KPK berjalan. Begitu. Oke, saya mau ke Prof. Jamin. Prof. Jamin, adanya laporan dugaan pemerasan terhadap Ketua KPK yang dilakukan Ketua KPK Firly Bahuri terhadap Syahrul Yassin Limpo, apakah ini dikhawatirkan dapat mengalihkan opini publik begitu ya dari kasus di KPK Syahrul Yassin Limpo dengan di Polda Metro Jaya, dan ini nanti akan mengganggu nggak proses hukumnya di KPK, Prof? Ya, sebenarnya KPK independen ya. Permasalahan yang utama itu adalah dengan laporan yang ada ini, yang dilaporkan adalah Ketua KPK. Ya. Nah, dua-dua mempunyai kualitas tindak pidana yang hampir sama kalau saya kira. Pemerasan, gratifikasi, cuma di tindak pidana yang di Polda tidak ada TPPU-nya kan begitu. Nah, kenapa ada tidak TPPU? Mungkin nggak ada lakukan penyitaan terhadap uangnya. Kalau ini sudah ada penyitaan kan dilakukan. Nah, sekarang ini kalau dua-dua ada tindak pidana korupsi, kita lihat di Undang-Undang KPK itu mengatakan supervisi dan bisa take over oleh pimpinan KPK terkait dengan tindak pidana korupsi. Jadi bisa aja nanti yang diselidiki di Polda ini diambil alih oleh KPK. Oleh KPK karena tugas supervisi dan take over. Kalau menyangkut tentang kegaduhan dalam masyarakat cukup tinggi diambil nih kasusnya. Nah, cuma pertanyaannya yang mengambil itu dilaporkan. Ya, itu gimana tuh? Nah, kalau itu nanti pertanyaannya ini apa? Laporan pidana atau etik? Nah, ini kalau kita lihat ini kan laporan pidana. Ya. Nah, pertanyaannya ini kalau menurut saya laporan pidana ini belum sangat minim kalau saya bilang. Kenapa sangat minim? Karena barang buktinya belum ada. Kalau tadi dikatakan ada berapa miliar itu, pernah nggak ditunjukkan oleh penyidik Polda? Uang itu ada, dari siapa, bagaimana cara pemberiannya. Nah, kalau yang di KPK kan sudah jelas, sudah ada uangnya, tinggal nanti dicari dari mana ini uang yang ada. Nah, itu saja. Jadi belum jelas pembuktiannya ya yang kasus di Polda Metro Jaya. Belum, kalau di Polda Metro Jaya. Satu kelemahannya itu lagi karena undang-undang mengamanatkan KPK berhak mengambil alih semua tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh kepolisian maupun kejaksaan. Oke, jadi artinya kalau misalnya ini menimbulkan kegaduhan, KPK justru bisa take over. Meskipun yang dilaporkan adalah pimpinan KPK sendiri. Kan ini kan kolektif kolegial, kan pimpinan itu kan bukan cuma satu. Iya, betul. Yang ada kan yang lain kan juga pimpinan. Jadi kalau hanya gara-gara satu dia nggak bisa take over itu juga nggak pas gitu saya kira. Oke. Mas Ali, singkat saja ya, ini bagaimana ya dengan adanya penanganan kasus di Polda Metro Jaya terhadap pimpinan KPK, apakah kemudian KPK berniat nanti ataupun berencana melakukan take over tadi? Kenapa Mbak Rifana, mohon maaf suaranya. Oke, Mas Ali, dengan adanya penanganan kasus tindak pidana korupsi juga yang dilakukan oleh pimpinan KPK di Polda Metro Jaya, apakah KPK akan berniat men-take over juga di mana undang-undang juga membolehkan itu? Oh, enggak, kalau mau ambil alih itu kan ada syarat-syaratnya, enggak semudah kemudian kita langsung ambil alih. Biarkan aja mengalir di sana, prosesnya berjalan, kita hargai, kita hormati sama-sama, kita kawal gitu kan, seperti apa. Kalau proses penyidikan itu beberapa waktu yang lalu juga Polda meningkatkan beberapa proses penyidikan dugaan kebocoran ya. Ya, yang itu soal juga SDM. proses penyidikannya juga naik ya, penyidikan umum sama dengan proses yang sekarang juga berjalan ya, ada penyidikan umum yang sedang berjalan gitu. Sama-sama saling menghormati dan menghargai proses yang sedang berjalan. Tapi justru yang poin pentingnya adalah yang utama jangan lupakan gitu ya, untuk mengawal proses yang sedang diselesaikan oleh KPK, yaitu dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, karena itu masalah pokoknya. Oke, terima kasih juru bicara KPK Mas Ali Fikri sudah bergabung malam hari ini, sudah menjelaskan tadi, terima kasih. Saya mau memutarkan ya, saya mau menunjukkan pernyataan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo soal itu tadi, laporan dugaan pemerasan di Polda Metro Jaya. Kita baca bersama. Oke. Pernyataannya Kapolri. Ya, pernyataannya Kapolri mungkin bisa ditunjukkan di layar. Yuk.
Tentunya kami berpesan kepada anggota karena ini menyangkut laporan yang dilaporkan oleh yang dikenal publik, demikian juga menyangkut lembaga yang juga dikenal publik. Penanganannya harus cermat, harus hati-hati karena itu saya minta tim dari Mabes Polri untuk ikut turun mengasistensi sehingga di dalam proses penanganan menjadi cermat karena kita tidak ingin Polri tidak profesional. Ini pernyataan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Saya mau ke Bang Roni dulu. Bang Roni, Anda melihat hubungan KPK dengan Polri ini seperti dibenturkan nggak dengan adanya laporan dugaan pemerasan Ketua KPK di Polda Metro Jaya di tengah ada kasus korupsi yang ditangani oleh KPK? Enggak lah, polisi kan tempat mengadu semua pihak, siapapun orangnya. Dan Polri sendiri harus profesional. Jangan gara-gara ada aspek yang memang di mata publik lagi hangat-hangatnya, akhirnya mengerem. Profesional aja, kalau memang ini ada indikasi pidana yang memang harus diteruskan, ya diselesaikan. Jangan akhirnya memperlambat proses seolah-olah mempermainkan suasana kebatinan publik. Kita nggak mau Polri dan KPK sama-sama dipermainkan oleh pada pihak-pihak yang akan mengganggu stabilitas dalam rangka pemilu yang akan datang. Jadi orang mengasumsi, wah ini pemerintah kok jadi sepertinya membiarkan pada proses yang dipertanyakan oleh publik. Hubungan KPK dengan Polri akan memanas nggak dengan ini? Ya, memanas. Apa memang sudah ada ketegangan sebelumnya? Enggak. Seperti yang didengar oleh wartawan, ada ketegangan antara dua lembaga ini, antara memanas dua pimpinan lembaga atau ini. tidak, ini kan bukan karena institusinya. Mungkin karena personalnya yang mengakibatkan kelihatannya ada efek daripada apa yang lagi dijalankan. Tapi saya rasa masing-masing pihak akan fokus pada masing-masing perkaranya. KPK yang tadi Pak Ali Fikri menyatakan fokus dengan apa yang sudah ada, jangan dilupakan. Tapi yang polisi juga harus jangan dilupakan. Karena masing-masing pengen mencari keadilan dengan konsep dengan dua institusi yang berbeda. Mari kita tunggu apa langkah selanjutnya dan bagaimana publik menyikapi apa yang terjadi di ruangan besar ini. Jadi mitra kerja dari Polri dan juga KPK melihat bahwa individu-individu di dua lembaga ini memang ada friksi ya? Memang ada friksi ya Bang Roni? Friksi mungkin iya mungkin tidak, tapi kita fokus pada perkara-perkara yang melibatkan publik dan publik ingin mengetahui yang sebenarnya terjadi apa gitu. Saya mau ke Pak Saud dulu. Pak Saud, dengan adanya laporan di Polda Metro Jaya ini akan berpotensi terjadi cicak versus buaya jilid 2 nggak? Atau jilid berapa nih? Jilid 3? Memanaskan hubungan antara dua lembaga ini nggak? Kalau saya bilang sih enggak, karena undang-undang Polri aja belum berubah. Yang berubah itu kan style pemimpinnya. Style pemimpinnya sekarang berbeda gitu. Terus kemudian itu satu. Kemudian esensi masalahnya juga beda, ya kan? Jadi kalau cicak buaya itu kan ada sebuah value yang sebenarnya dipertentangkan gitu. Ini sekarang bukan value yang dipertentangkan karena value-nya juga udah nggak dimiliki oleh KPK. Value-nya itu value biasa-biasa aja. Bahkan value yang dia miliki dia nggak bisa perjuangkan untuk mengusir orang-orang jahat dari KPK. Value yang biasa sebut tadi itu, integriti, sinergi, kepemimpinan, profesionalisme dan keadilan. Mereka nggak mampu jaga itu. Jadi rakyat juga nggak berpihak gitu. Kalau dulu kan berbeda banget value-nya. Jadi sehingga kemudian orang pun bisa nyumbang Rp1, Rp2 untuk bangun gedung KPK. Dan jadi sekarang value-nya sama aja situasinya, gitu? Nana, value-nya sama aja nih situasinya sangat dua-duanya? berbeda, Mbak Nana. Jadi value-nya... Gimana, Mbak? Ya, jadi value-nya sama aja dua lembaga ini ya, kalau menurut Pak Saud ya? Ya, maksudnya begini, bahwa ada beberapa yang situasi yang berbeda dalam pengertian environment-nya itu udah berbeda dulu dengan sekarang. Dan ini nggak ada value yang dipertentangkan sebenarnya. Tinggal soal teknis-teknis. Tadi kan sudah disebut tinggal bagi kerja yang benar gitu. Saya mau ke Pak Jamin. Pak Jamin, menurut Anda dengan adanya dua kasus ini di dua institusi yang berbeda, ini berpotensi menjadi alat tawar nggak Pak? Bagi kedua belah pihak nih, terutama bagi kliennya Bang Febri. Harusnya nggak boleh ya, karena kita bukan transaksional ya. Hukum itu sebagai alat untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditransaksikan. Nanti bukan hukum bisnis, tadi bisnis hukum jadi. Jadi nggak boleh. Jadi harus tegak lurus. Apapun resikonya, setiap lembaga yang sudah berani
melakukan penyidikan, dia tidak bisa diberhentikan kalau nggak ada SP3. Nah, makanya ini harus dilaksanakan. Kalau memang cukup bukti, naikkan ke pengadilan. Kalau tidak cukup bukti, keluarkan SP3. Dan sekarang kita tahu dengan undang-undang yang baru bisa dilakukan SP3 juga kan di KPK. Nah, itu yang harus dipikirkan ke depannya. Baik. Nanti setelah ini kita akan minta tanggapan dari teman-teman mahasiswa, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Bahwa menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya baca ya. Saya pastikan itu tidak ada. Terjadinya pemerasan dan lain-lain sebagainya. Karena masalahnya masih simpang siur seperti ini, kan saya kalau berkomentar saya nanti ada yang bilang mengintervensi. Prabowo enggak, Imin. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung bergabung melalui sambungan virtual dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Udayana Bali. Sudah ada teman-teman dari Udayana Bali yang mungkin sudah pengen tanya, mengkritik gitu. Silakan Dimas dan juga Bagus. Siapa dulu? Halo. Ya, silakan. Oke, Mbak Nana, suara saya terdengar, Mbak Nana? Silakan. Langsung. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak atas undangannya kembali kepada BIM Udayana untuk sekian kalinya di Political Show. Sebelumnya perkenalkan, saya Fatma Negara, selaku Ketua BIM Udayana. Sebelumnya saya buka dengan Param Santi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jadi gini Mbak Nana, sebenarnya kalau bicara tentang KPK sendiri ya, atau nama dari Pak Firly sendiri, sebenarnya kita udah jenuh banget. Terkait dengan berbagai macam pelanggaran etika, dengan rapor-rapor merahnya, apalagi ditambah dengan permasalahan gratifikasi yang terjerat dengan kasus korupsi di Menteri Pertanian ini. Terus yang kedua yang menjadi sebuah persoalan adalah kita melihat sebenarnya KPK yang seharusnya menjadi lembaga independen, yang harusnya bebas nilai dari tekanan-tekanan yang lain, malahan dilihat makin hari makin menjelang pemilu tahun 2024 kok makin punya poros tertentu nih yang akhirnya menghilangkan independensinya. Itu menjadi sebuah pertanyaan yang cukup menarik lah. Apalagi terkait dengan terkait dengan informasi yang berbeda pintu nih. Dari yang kita lihat bahwasanya dari KPK memberikan informasi yang lain, terus dari Pak Mahfud sendiri memberikan informasi juga yang lain. Ya, yang jadinya kita mempertanyakan sebenarnya dengan keadaan KPK yang sudah bermasalah seperti ini dan akhirnya membuat mosi tidak percaya bagi masyarakat. Sebenarnya KPK ini dipolitisasi atau mempolitisasi sebenarnya? Oke, menarik. Apalagi menjelang dengan pemilu 2024 gitu aja. Baik. Menarik sekali. KPK ini mempolitisasi atau dipolitisasi. Ini Udayana ini selalu bagus ini. Satu lagi, silakan. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya Mbak Nana. Pertama, terkait dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, saya kira mahasiswa ini juga sudah cukup bosan gitu dengan menteri-menteri yang terlibat kasus dugaan korupsi. Bahkan rezim hari ini tuh menterinya bisa dibilang paling banyak dibanding kepemimpinan sebelumnya. Artinya apa? Presiden Jokowi ini memiliki kegagalan tuh menjalankan janjinya soal revolusi mental. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dugaan gratifikasi oleh pimpinan KPK. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah kemudian ini kelembagaan sistem di KPK yang salah apa bagaimana gitu? Di mana hari ini peran Dewan Pengawas sebagai entitas check and balance yang tidak mampu untuk kemudian menjaga etika dari pimpinan KPK itu sendiri sehingga bisa bertemu dengan calon tersangka bahkan menerima gratifikasi gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan ini integritas personal pemimpinnya yang salah apa sistem kelembagaannya? Kalau sistem kelembagaannya yang salah,
ada nggak kemauan dari DPR untuk melegislatif review Undang-Undang KPK kembali? Baik. Mungkin itu. Menarik sekali, ini BEM Udayana Bali ini adalah salah satu BEM terbaik yang selalu hadir di Political Show. Pertanyaannya selalu tajam, kritis, dan ada bobotnya. Saya mau langsung berikan kesempatan Bang Roni, silahkan. Apakah DPR akan melakukan legislative review soal Undang-Undang KPK melihat ini ternyata integritasnya pimpinan KPK banyak sekali yang bermasalah sampai ada laporan berkali-kali? Masukannya bagus, tapi tidak selalu mulu, dikit salah, revisi undang-undang. Ini entah lama-lama baru muncul, baru keluar, totok-ketok, besok bilang wah ini nggak bener nih, kan nggak gitu juga. Maka dari itu, apapun yang terjadi di Republik ini kita sikapi dengan bijak. Apa yang dilakukan baik dari institusi polisi, KPK dan yang lainnya. Perlu analisis dan evaluasi yang bisa membanggakan kita semua, bukan pada ketidaksukaan kepada seseorang atau kelompok. Tapi ide-ide tadi sangat baik, misalnya dengan politisasi atau dipolitisasi misalnya. Nah, dua konsep yang mengatakan politisasi dan dipolitisasi, itu dua-duanya tidak menyangkut pada KPK. Tapi bagaimana penilaian masyarakat pada umumnya di antara menjelang pemilu terjadilah bahasa politisasi. Tapi bagaimana perkara yang utama itu berjalan, tindak pidananya ada, hukumnya wajib dihormati dan dilaksanain. Nah ini adalah untuk menyangkut pada prinsip bahwa tidak ada politisasi dalam tindak pidana. Dipolitisasi mungkin personalnya orang untuk menyangkut ruang yang besar, begitu. Oke, Prof Jamin, nanti saya baru terakhir ke Bang Febri. Prof Jamin, apakah kemudian tadi masukan dari teman-teman mahasiswa perlu ada legislative review melihat banyak sekali pimpinan KPK yang dilaporkan karena dugaan pelanggaran etik begitu, soal integritasnya? Saya kira kita baru merevisi itu ya 2019 kemarin dan saya kira itu sudah yang terbaik. Ini kan bicara tentang oknum, kalaupun terbukti melakukan suatu perbuatan yang dituduhkan sedang dilaporkan di Polda saat ini. Tetapi yang perlu kita pahami, pimpinan KPK itu ada Dewan Kehormatan. Jadi Dewan Pengawas. Jadi Dewan Pengawas ini yang lebih dulu nanti akan memeriksa terkait dengan apa benar enggak itu. Baru nanti tindak pidananya yang akan dijalankan. Dan kita kan belum tahu, Dewan Pengawas belum melakukan tugasnya untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan laporan masyarakat tadi yang sudah disampaikan begitu. Jadi jangan gara-gara satu pimpinan KPK yang kebenaran faktualnya belum tentu, lalu kita secara lembaga menyatakan KPK ini nggak benar. Jangan, saya kira kita terlalu naif lah untuk menyatakan KPK-nya ini terlalu sekarang sudah nggak benar sekali. Jangan. Kita nanti tunggu dulu, kita lihat dulu prosesnya, kita hormati yang sedang berjalan, baru nanti kita revisi lagi kalau memang ada hal yang kurang berkenan. Oke. Terakhir Bang Febri, bahwa klien Anda saat ini sedang menghadapi dua proses hukum di KPK dan juga di Polda Metro Jaya. Bagaimana? Sebentar aja, kita waktunya udah habis nih. Ya, kalau bagi kami fokus di proses hukumnya ya. Banyak diskusi di luar itu silakan saja, kami fokus proses hukumnya. Saya sebenarnya tertarik tadi mengambil apa yang disampaikan oleh Mas Ali. Jangan lupakan kasus yang di KPK dan juga menghormati proses hukum. KPK juga menghormati proses hukum yang berjalan di Polri. Artinya apa? Memang kalau kita lihat kedua-duanya proses hukum, biarkanlah proses hukum itu berjalan di koridornya yang benar. Nah, tugas saya dan tim sebagai advokat adalah mendampingi dalam proses hukum yang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Oke, baik. Itu tadi jawaban-jawaban dari pertanyaan kritis teman-teman mahasiswa, dan setelah ini kita akan dengarkan sentilan-sentilan dari teman-teman komisi.co, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, jomblo kayaknya nih. Tepuk tangan untuk diskusi kita malam hari ini, luar biasa sekali. Narasumbernya satu.
Ya hari ini aku stand up sendiri, hari ini abang-abang stand up sendiri karena tadi tuh aku udah coba ngajak banyak komika. Gak ada satupun yang berani untuk ngebahas topik hari ini. Kenapa? Pada takut, cuman aku sendiri satu-satunya komika yang berani ngambil job ini. Ini menandakan kalau aku adalah komika yang gegabah. Ini menandakan aku asal ngambil. Karena ini kasusnya ini masih jadi simpang siur di netizen. Kenapa? Takutnya nih kalau aku salah ngomong, minggu depan ini topik political show ini udah berubah. Apa? Langsung, seorang komika karena salah ngomong diringkus. Nah itu jangan sampai itu. Iya. Jangan sampai. Dan hari ini juga salah satu alasan kenapa aku mau datang adalah karena kedatangan politisi favoritku Mbak Nana. Siapa? Tepuk tangan untuk Bang Ahmad Saroni. Oke. Terus setiap politisi yang datang ke sini lo umbang deh. Harus begitu. Harus begitu. Jadi undang terus. Bang Roni ini yang paling aku suka itu adalah Instagramnya. Kenapa? Instagram Bang Roni ini diantara semua politisi lain itu adalah Instagram paling fast respon. Semua masyarakat tuh ngadunya ke Bang Roni kalau ada masalah apapun. Ada kekerasan, bullying, kecelakaan diposting sama Bang Roni. Aplikasi. Betul, nih aku ngeliat nih ini Instagram Bang Roni apa Polsek nih udah gak bisa ngebedain aku. Gak bisa ngebedain aku. Tapi Bang Roni, jujur aku kecewa sama Instagramnya Bang Roni Bang akhir-akhir ini Bang. Karena pernah sekali aku ngeliat Bang Roni ngeposting foto mecahin jerawat Bang. Coba aku kecewa Bang. Aku kecewa Bang. Karena Bang Roni gitu, seorang politisi yang jadi panutan ngepost foto mecahin jerawat. Kan politisi juga manusia. Maksudku kalau udah aduan masyarakat minimal yang dipost itu adalah orang-orang yang memecah belah bangsa. Harusnya begitu. Bukan jerawat, harusnya Pak. Tapi selain itu juga aku kedatangan kakak tingkatku, Mbak Nana. Bang Febri, sama-sama dari UGM kita Bang. Sama-sama dari UGM. Bang Febri ini sudah menjadi bukti bahwa alumni UGM ini selalu berhasil. Ada yang jadi presiden. Sekarang ada yang jadi capres. Ada Bang Febri juga. Dia mahasiswa hukum ya Bang ya? Mahasiswa hukum sekarang jadi pengacara top. Ya walaupun melawan mantan kantor sendiri ya Bang. Gitu. Tetap top juga. Bukan melawan. Bukan melawan ya, membela emang ya. Membela. Udah diperiksa lagi sama mantan kantor. Nah. Tapi Bang, aku tuh juga anak UGM. Dulu tuh aku tuh dari aku kuliah aku tuh selalu stand up Bang. Dari kuliah aku stand up, dari kuliah juga tuh orang tua aku selalu marah. Kenapa? Udah kamu gak usah stand up, fokus kuliah yang bener nyari kerja. Gak pernah aku dengerin Bang. Sekarang lihat aku. Menyesal Bang. emang ternyata harus dengerin orang tua. Saya harus jadi pengacara malah jadi pelawak sekarang Bang. Dan salah satu lagi yang paling penting ini adalah tentang korupsi. Kenapa aku mau datang? Karena ini korupsi ini adalah kasus pelik di Indonesia. Kalau abang-abang masih ingat semua, Prof Jamin juga ada kasus korupsi paling aneh di Indonesia. Apa? Kasus sapi bunting. Ada ya Prof ya? Sapi bunting. Sapi bunting Mbak Nana. Sapi yang harusnya dibeli dalam keadaan bunting, itu dibeli dalam keadaan gak bunting. Terus? Ya ampun maksudku, ini nih permasalahan korupsi di Indonesia. Apa? Hukumannya itu gak bikin jera, penjara itu gak bikin koruptor jera. Harusnya mereka tuh dihukum sesuai dengan apa yang mereka korupsi. Kalau misalnya ada koruptor nih datang bawa sapi yang gak bunting, suruh buntingin. Jerah dia pasti. Salah satu lagi tadi yang jadi pembahasan adalah foto main badminton. Aku sebagai masyarakat awam bingung gitu. Kenapa? Ngeliat orang tuh artikel katanya ternyata ketua KPK dan SYL main badminton bareng. Situ aku membaca tuh kayak terus kenapa gitu. Karena aku nggak paham gitu. Kenapa kalau main badminton bareng? Ternyata aku baca-baca netizen tuh banyak yang menganggap mereka main badminton bareng itu tuh adalah proses suap menyuap. Wih, astaga, seuzon banget netizen. Mohon maaf nih untuk netizen-netizen di Indonesia. Itu mereka belum tentu gratifikasi atau suap menyuap. Bisa jadi mereka tuh cuma patungan lapangan. Karena kan main badminton bareng, kita nggak tahu. Nama saya Aldo, terima kasih. Oke, terima kasih Aldo dari komisi.co. Itu tadi sentilan-sentilannya, jadi kita nanti tunggu dari hasilnya Polda Metro Jaya seperti apa. Apakah betul ada transaksi pemerasan di Gor Bulu Tangkis itu, di mana foto antara Ketua KPK Firly Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terpampang di lapangan bulu tangkis itu. Sekali lagi kita tunggu nanti proses hukumnya di Polda Metro Jaya, dan jangan juga melupakan ada tindak pidana korupsi ataupun kasus korupsi yang sedang menjerat Syahrul Yassin Limpo di Komisi Pemberantasan Korupsi. Penampilan dari Aldo komisi.co tadi sekaligus menutup dialog kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada seluruh narasumber dan juga teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Udayana Bali dan juga komisi.co. Kita ketemu lagi hari Senin depan jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Saya Rifana Pratiwi pamit. Saat malam, sampai jumpa.